Lagi contoh yang lain, wa minal ghaflati lan iku setengah saking laline ati, yuksiro zikrul mauti wa ma ba'dahu min umuril akhirati. Allah yuksiro yento orang ngekeake, iya Allah yuksiro yaksiru, Allah yaksiro yento ora ngakeake zikrul mauti eling maring pati, wa malan perkara ba'dahu ing dalem sawise mati, min umuril akhirati bayane saking pira-pira perkara akhirat. Bagian dari bentuk kelalaian hati atau sesuatu yang menyebabkan lalainya hati, lupanya hati, itu adalah seringnya kita tidak pernah mengingat mati atau sesuatu yang setelah mati, yaitu bagian dari urusan akhirat. Itu yang akan juga menyebabkan hati kita itu lalai atau lupa, yang lama kelamaan akan menyebabkan kerasnya hati kita. Kalau sudah keras, berarti kita tidak mudah menerima petuah baik dari orang lain, kita tidak mudah peduli terhadap orang lain. Itu tanda-tanda hati yang sudah keras, dan itu yang akan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi lali maring pati, lupa akan kematian, dan segala sesuatu yang bisa menjadi baiknya kita setelah kematian, kita itu tidak pernah mengingatnya. Wa ahwa min umuril akhirati wa ahwali ahli sa'adati, lan kondisine ahli sa'adah, wong kang ahli bejon, ahli bahagia, wa ahli syaqawati, lan wong kang ahli syaqawah, ahli ciloko, fiha ing dalam akhirah, fiha ing dalam akhirah, wala yudmin alal fikri fi dzalika, wala yudminulan ora mabuk ni alal fikri ing atase fikiran, fi dzalika ing dalam urusane zikrul maut, fi dzalika ing dalam urusane mengkono zikrul maut. Dan mengingat kematian, tidak banyak mengingat kematian tidak membuat kita itu gelisah, tidak membuat kita itu mabuk, tidak membuat kita itu pusing, tidak membuat kita bingung gitu loh. Harusnya kita bingung. Lah ya itu, wong kita kehidupan sehari-hari tidak pernah menjanjikan kok apakah kita akan hidup selamanya, tidak kan? Tapi justru itu tidak pernah menjadi persoalan dalam hidup kita. Padahal orang yang sanggup mengingat kematian itu bagian dari sesuatu yang anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah. Karena di dalam Nasaihul Ibad itu dijelaskan, seingat saya gini, salah satu penyebab orang itu masih mau melakukan salah ataupun dosa karena dia lupa akan kematian. Lali dek mati nih. Coba kalau dia ingat bahwasanya dia itu akan mati, pasti dia tidak akan pernah melakukan kejahatan. Jadi manfaat orang mengingat kematian itu akan satu, segera akan menyelesaikan pekerjaan yang tidak baik. Kedua, akan segera membuat dia bertaubat. Ketiga, segera dia akan meminta maaf atas semua kesalahan. Itu manfaat-manfaat orang yang ingat akan kematian dan ingat akan urusan akhirat. Berarti baik kan? Lalu kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, mengingat kematian itu adalah anugerah gitu loh, dan merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ternyata tidak mudah orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka-mereka yang suci dirinya. Makanya kalau kita tidak bisa mengingat kematian sebagai bentuk hidayah dari Allah atau petunjuk dari Allah agar kita semakin baik dalam menghadapi kehidupan, caranya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, perbaiki wudu. Perbaiki wudu kita diperbaiki. Jadi kalau bisa batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kenapa? Karena itu satu-satunya cara menjaga kesucian diri kita. Dan harapan kita ketika diri kita itu suci, kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena petunjuknya Allah itu layu tolil asi, tidak pernah diberikan kepada mereka-mereka yang dalam kondisi kemaksiatan atau dalam kondisi
kegelapan. Maka kalau pengen menerima petunjuk dari Allah, biasakan diri kita suci. Gitu. Karena memang ingat kematian itu bagian dari sesuatu yang ya bisa membuat diri kita baik. Ono wong sing kate mati terus sik gelem nglakoni maksiat, gak kira, Bos. Wis gak kira wis. Wong lek wis kalau orang sudah mau mati pastine njaluk ndang ngajekno aku. Pasti kayak gitu mintanya. Pasti kayak gitu mintanya gitu loh. Dek kene Mas Uki paling ate mati ngono se akeh dolan main bal-balan, gak mungkin, ndak ada kayak gitu. Orang kalau sudah mau mati itu mesti pengennya api. Makanya Rasulullah itu lebih bangga kepada orang muda tapi bagus akhiratnya daripada orang tua yang bagus akhiratnya. Krono jelas lek wong tuwek wis ate mati, Pak, mesti apike, enggak mungkin ora sudah. Yo lek wong tuwek kok pangga elek uripane, ya berarti tua-tua keladi ngono lho. Semakin tua semakin menjadi jadi. Nah, itu bagian dari bentuk lupa. Tidak seringnya kita ingat akan kematian yang akan datang kapan saja. Itu bagian dari bentuk lupanya hati. Oke, kita lanjut. Wa minal ghaflati. Wa minal ghaflati lan iku setengah saking bentuk laline ati. Alla yuksiro aksara yuksiru. Alla yuksiro yen to ora ngekehake sapa abet mujalasatal ulama'i kekancan longgo maring para ulama billahi kelawan Gusti Allah wa bidinihi kelawan agamane lan kelawan agamane Allah. Bagian dari hal yang juga akan menyebabkan kita lalai, lupa hati kita, jarangnya kita atau tidak banyaknya kita berkumpul dengan para ulama, majelis zikir atau urusan agamanya Allah. Jadi lek gak seneng ngekehno kumpul karo para ulama, gak gelem melok majelis zikir karo sak piturute iku, longgo-longgo kanggo urusan agamane Gusti Allah, entah itu berzikir, urusan ilmu atau apa, itu ya juga bagian dari bentuk yang akan banyak menyebabkan hati kita itu lalai. Al-mudzakkirina bi ayyamihi, al-mudzakkirina kang padha alla yuksira mujabillahi wa bidinihi. Al-mudzakkirina kang padha gelem zikir sapa kaum utawa wong bi ayyamihi kelawan pira-pira dinane abad. Al-mudzakkirina kang padha seneng zikir sapa ulama bi ayyami kelawan dina-dinane abad wa alaihi lan keluargane wa alaihi lan keluargane abad wa wa'dihi lan janji baguse Gusti Allah, wa wa'idhi lan janji ancamane Gusti Allah. Al muharridina ala taati. Apa haridun? Al muharridina kang padha memotivasi utawa ndorong apa wa'dun wa wa'idun. Jadi kalau ingat kepada janji Allah, janji pahala Allah, wa wa'dihi wa wa'idihi ya. Jadi kalau janji pahala dan janji ancaman, wa'dun itu janji pahala, wa'idun itu janji ancaman. Al muharridina kang padha ndorong apa wa'dun wa wa'idun. Al muharridina wa'dun wa'idun. Terus mujalasatul ulama ala taatihi ngatasi taat maring Gusti Allah. Wa ala jitinabi maksiyatihi lan ing ngatasi ngedohi maring maksiati Gusti Allah. Bi af'alihim kelawan penggaweane ulama, wa aqwalihim lan pira-pira dawe ulama.
Waman utawi sapa wonge iku lam yajid ora nemuni sapa man ing ulama fakitabuhum allati sonafuha fakitabuhum moko utawi kitabe ulama allati sonafu kang padha nganggit sapa ulama ing kutub wa kutubuhum fakutubu moko utawi kitabe ulama allati sonafuha kang padha nganggit sapa ulama ing kutub iku tujzi bisa nyukupi apa kutub an mujalasatihim ing atase kekancan lungguh maring ulama inda faqdihim ing dalem nalikane ora onone ulama. Ketika kamu mencari ulama yang bisa mengajak sampean zikir, ingat kepada Allah, mengingatkan kita kepada janji balasan baik Allah ataupun janji ancaman Allah yang mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kitab-kitab karya mereka itu insya Allah akan mencukupi ketika kita tidak menemukan ulama yang seperti itu. Alhamdulillah awake dhewe sik kewarisan iku, sik gelem ngaji kitabe para ulama, Bos.